Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Oke, kita akan membahas isu-isu terkini yang menyentuh jiwa dan kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat oke ya. Scroll dan Soul menjaga kesehatan Gen Z di era media sosial. Bersama saya sendiri Fitra Safran dan saya juga ditemani oleh Ibu Senya di sini. Halo Ibu ya. Ya, jadi beliau juga merupakan seorang dosen dan apoteker yang akan berbincang-bincang pada tema kali ini. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Fitra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting kesehatan itu nomor utama Bu. Oke. Bener banget ya Pak ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kalau kita lihat dari temanya ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dari untuk kesehatan Gen Z ini memang cukup agak harus perlu diperhatikan ya, terutama di era media sosial ini ya Bu ya. Nah, tapi saya sedikit penasaran sih sebenarnya, boleh tahu nggak sih Bu, generasi Z ini kan atau yang sering disebut dengan Gen Z, kerap menjadi topik utama ya, ketika kita membahas media sosial dan kesehatan. Nah, bisa dijelaskan Bu, siapa sih sebenarnya Gen Z ini? Mungkin anak-anak yang di sana belum pada tahu gitu ya, atau mereka sendiri generasi itu sendiri belum tahu Gen Z itu apa gitu ya. Dan mengapa sih mereka ini menjadi perhatian utama dalam konteks ini? Oke, baik Pak Fitra. Jadi tadi mungkin pertanyaannya adalah tentang apa sih itu Gen Z gitu ya. Jadi dari awal sebelum kita ngebahas topik lebih dalam, kita harus persamaan persepsi dulu gitu ya. Siapa sih Gen Z yang akan kita bahas di topik konten kali ini kayak gitu ya. Jadi kalau berdasarkan beberapa teori itu sebenarnya banyak banget yang mengklasifikasikan beberapa generasi berdasarkan tahun kelahirannya. Nah, salah satunya itu adalah tadi tercetuslah si Gen Z ini. Gen Z ini merupakan generasi yang dia itu lahir di rentang 1997 sampai 2012. Nah, kenapa ibaratnya dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan rentang ini? Karena ternyata rentang ini merupakan orang-orang yang dia itu tumbuh berdekatan intens sekali gitu ya dengan teknologi kayak gitu. Jadi kenapa hari ini kita mengkolaborasikan Gen Z ini kesehatan mentalnya dengan sosial media yang merupakan salah satu bentuk teknologi ya, karena mereka itu adalah generasi-generasi yang dari kecil itu sudah bersentuhan dekat sekali dengan teknologi. Sudah tumbuh Bu ya dengan internet dan media sosial gitu Iya, ya. bahkan mereka itu disebut ini Pak, generasi digital native. Jadi mereka adalah generasi pertama yang memang sudah terpapar sejak dini teknologi. Salah satunya tadi adalah sosial media. Gitu, Pak. Oh iya. Oke, saya sepakat sih ya kenapa ini menjadi perhatian akhirnya ya. Tapi yang bikin saya kaget itu memang adalah angka kelahirannya Ibu. Saya pun mungkin nggak tahu gitu ya awalnya ya. Ternyata dari tahun kelahiran 97 ya sampai 2012. Berarti saya masih kategori milenial. Ya, oke. Agak tipis lah ya Pak ya. Iya, agak tipis ya. Berarti menandakan umur tua juga tuh. Saya nggak bilang sih. Oke, menarik sekali ya. Oke, jadi sebenarnya siapa Gen Z itu ya, teman-teman mungkin udah pada paham gitu ya dari penjelasan Ibu Senya tadi. Oke, semakin menarik nih dari kita sudah mengetahui siapa sebenarnya Gen Z tadi dan kenapa sih dia menjadi topik perhatian gitu ya. Nah, oke Bu, tadi kan Ibu bilang memang mereka ini adalah orang-orang yang pertama tumbuh ya dengan tidak jauh dengan istilahnya perkembangan internet dan media sosial. Media sosial ini memang kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Gen Z. Namun, bagaimana sebenarnya platform ini mempengaruhi kesehatan mental mereka? Apa sih dampaknya? Itu lebih banyak positif atau negatifnya sih, Bu? Ini salah satu topik yang cukup menarik juga gitu ya Pak ya. Karena sebenarnya hampir sama seperti hal lainnya. Pasti ada ibaratnya suatu hal itu ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatifnya. Kita bahas dari dampak positifnya dulu gitu ya Pak ya. Oke, kalau mungkin misalkan kita ngebandingkan Gen Z dengan generasi milenial sebelumnya. Mungkin mohon maaf gitu ya Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin dulu misalkan Bapak dari SD, SMP, SMA itu kalau misalkan mau nyari referensi
bahan bacaan, pasti kita datangnya adalah ke toko buku. Susah, ya, Ya, susah banget ya. harus ibaratnya kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk Betul, datang, entah itu ke perpustakaan, betul, toko buku. betul, Terus nanti ketika kita udah sampai di tempatnya, kita harus nyari lagi nih topik buku yang sesuai dengan pencariannya kita, betul, betul. ya Ya kan? ingat banget tuh saya waktu itu Gramedia baru-baru muncul tuh senang banget saya. Ya. Oke, oke, lanjut Oke, Bu. terus Ya. selanjutnya kalau kita bandingkan dengan Gen Z, mereka udah nggak perlu lagi itu Pak, harus susah payah baju yang cantik, terus harus transportasi yang jauh menuju tempat tadi toko buku ataupun perpustakaan. Mereka Oke. tinggal buka ibaratnya entah itu smartphone, laptop ataupun tabletnya mereka, tinggal mereka ketikkan apa yang ingin mereka cari dan akan persekian detik udah langsung muncul gitu Pak. Ya, lebih dipermudah Bu ya berarti Benar, sekarang Bu ya. akses informasinya sangat mudah untuk Gen Z dengan pemanfaatan sosial media tadi. Oke, itu salah satu positifnya Bu ya. Dampak positifnya. Terus Pak, ada juga dampak positif lainnya selain mudahnya akses informasi. Oke. Yang kedua adalah mereka punya media untuk berkreasi lebih luas lagi. Oke. Kalau zaman dulu mungkin apa kalau ingin menyampaikan pendapat itu harus lewat surat kabar atau lewat mungkin anak-anak sekolah Betul. Betul, betul sekali ya. gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau sekarang anak-anak Gen Z ini kalau misalkan mereka mau menyampaikan pendapat atau ibaratnya menghasilkan karya, tinggal ya udah ngetik aja, nulis aja, terus nanti mereka upload atau publish di sosial media mereka masing-masing. Itu adalah kelebihan yang kedua. Sama satu lagi kelebihannya itu yang pertama adalah mereka lebih mudah untuk membangun jejaring sosial. Oke, Gitu, Pak. ya betul sih, Ya, betul jadi sih ya. misal kita ingin berteman dengan orang di beda benua gitu ya, tinggal kita searching aja, oh dia ternyata tinggal di sini, terus kita coba komunikasi entah itu DM Instagram atau misalkan Twitter dan yang lainnya kayak gitu kita DM terus kita coba komunikasi itu lebih mudah dibandingkan kalau dulu kita mau bangun jejaring sosial kita harus kirim surat berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan gitu ya Pak, Betul, baru betul. tersampaikan Betul. pesannya. Oke, sangat luar biasa Bu ya kalau dari dampak positifnya sendiri Bu ya. Iya. Oke, kalau dari sisi positif mungkin tadi sudah sangat banyak gitu ya. Kalau dari sisi negatif sendiri nih Bu, ada nggak sih kira-kira? Sebenarnya tadi dampak positif tadi ya Pak, kalau Iya. misalkan kita ibaratnya Gen Z ini tidak kita siapkan itu nanti juga bisa menjadi salah satu dampak negatifnya juga. Oke. Contoh tadi ya mudahnya akses informasi. Sekarang itu ada yang dikenal dengan ledakan informasi. Kenapa ledakan informasi? Jadi kalau anak-anak zaman sekarang apalagi tadi Gen Z itu karena mereka mudah untuk mengakses informasi yang bahkan setiap detik itu ratusan informasi baru sudah terpublish kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mereka tidak siap untuk menghadapi ledakan informasi tadi, mereka ibaratnya nggak siap untuk memfilter. Pertama, mereka nanti akan mudah untuk percaya informasi-informasi yang tidak valid. Oh, betul sih. Iya Ya, kan? betul. Karena ibaratnya semua orang itu bisa menyampaikan informasi Betul. tanpa ada saringan. Kalau misalkan ya Pak, kita di bidang farmasi gitu ya Pak, kita mau ngebahas tentang atau menyelesaikan kasus, kita pasti butuh artikel yang terpercaya. Betul. Kalau artikel kan ibaratnya sudah ada lembaga tersendiri yang memastikan bahwa artikel tersebut memang dia kredibel. Oke. Tapi kalau misalkan di sosial media, apakah ada lembaga yang memastikan itu Nggak informasi ada. terpercaya? Nggak Enggak ada ya, Pak ya. 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 Jadi kalau misalkan ternyata Gen Z itu dia tidak punya basic dasar untuk mengetahui memfilter atau memastikan bahwa informasi yang mereka terima itu benar atau tidak, maka nanti itu menjadi salah satu informasi yang salah. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Oke. Terus yang kedua juga bisa ini Pak, apa namanya? Kan sekarang kita ibaratnya nggak cuma menyampaikan aspirasi, tapi segala hal yang kita lakukan di kehidupan sosial itu pasti kita publikasikan di sosial media kita. Ibaratnya kita nge-branding diri lah Betul, ya. Gitu betul, ya, Pak, ya. Betul. Nah, jadi itu misalkan oh kita lagi makan di tempat yang enak, pakai baju-baju yang mungkin branded kayak gitu ya. Iya. Itu kita tampilkan di sosial media dan ternyata secara tidak langsung hal itu menjadi parameter dasar untuk hidup. Misal, oh kalau teman saya kemarin makan di tempat makan yang harganya ratusan ribu. Saya nggak mau juga nih ketinggalan seperti teman saya. Ibaratnya mereka harus punya strata sosial yang sama. Nah, sehingga kalau misalkan balik lagi, anak-anaknya tidak bisa memfilter dengan baik, otomatis mereka akan menjadikan sosial media itu sebagai acuan dasar kehidupan yang harus mereka turuti. Kayak gitu, Pak. Bahkan sekarang itu ada yang disebut dengan hiperrealita. Jadi realita di dunia nyata dengan di dunia maya sosial media itu sudah bercampur jadi satu. Karena tadi sayangnya
Mungkin ini jadi salah satu dampak negatif juga sih Pak, itu adalah anak-anak kita tidak bisa memberikan batasan nyata antara realita dengan dunia Dunia maya di maya ya. sosial media. Kayak gitu Oke, Pak. ya. Memang saya sepakat juga sih kalau dari dampak mereka terlalu sering membangun citra Iya di ya. dunia online, Mhm. kemungkinan juga bisa kalau tidak tercapai misal Bu ya, Benar, itu bisa jadi stres benar, ya. dampak stres juga Stres ya dan Pak ya. bahkan depresi ya kalau hal terburuknya mungkin bisa ya mohon maaf ya, ya ya itulah ya pokoknya Oh ya, iya iya. pokoknya nggak enak disebut di sini ya. Oh, mungkin tambahan ini juga ya Kak Fitrah, mungkin kan sekarang itu, yang paling lumayan viral aplikasi atau sosial media itu TikTok sama Instagram gitu ya Pak ya? Oke, nggak Yang apa-apa ya sebut merek dikit nggak oh apa-apa nggak ya. apa-apa kan ya? Oke, ya. Oke lanjut. Jadi rata-rata kan video atau ya konten-konten yang terupload di sana itu kisarannya nggak ya 1 menitan lah, yang paling banyak kan 1 menitan gitu ya Pak ya. Jadi Oke, gampangnya anak-anak Gen Z ini mereka sudah terbiasa untuk menerima informasi yang simple, yang sederhana. Nah, oke. salah satu dampak yang saya rasakan sekarang sebagai seorang dosen gitu ya Pak, Ya oke. itu ketika kita Gimana masuk itu Bu? kelas Ya. gitu ya Pak ya, Mhm. ibaratnya misal oh satu mata kuliah itu kita dibebani 2 SKS deh paling minimal. Iya, Itu saya rasa pasti kalau zaman dulu kita gitu ya Pak, ketika kita lagi kuliah, sekolah, oke, itu ya 1 jam kita masih bisa fokus lah ya gitu ya mendengarkan guru atau dosen berbicara. Tapi oke, kalau sekarang saya ngerasa 15 menit itu anak-anak udah pada hilang Pak oke. fokusnya. Nah itu saya Ya, rasa juga jadi salah satu tantangan juga sih saya sebagai betul seorang betul. tenaga pendidik, Mhm, pendidik, apalagi sih ya, salah satu dampak negatif dari sosial media juga. oke, Kalau dari betul. Bapak juga ada ini nggak Pak, tantangan lain? Ya, kalau yang dari Ibu Senya sampaikan tadi memang saya juga merasa ya sebagai Iya, tenaga pendidik, benar-benar. mungkin memang itu salah satu dampak besar yang dirasakan oleh, Kita ya? Gen Z ya. Iya iya iya. Dari Gen Z maksudnya dia kan sudah terpapar media sosial melebihi kita istilahnya. Benar benar benar. Ya, dari awal mereka kecil memang sudah terpapar itu mungkin ya. Nah, makanya juga itu mungkin menjadi tantangan kita juga ya Iya sih, untuk, apa namanya, mengembangkan model pembelajarannya Pak betul ya? ya, karena setiap generasi kan juga beda-beda ya. Benar. Nah, jadi ya saya rasa, tidak bisa menyalahkan juga dari berbagai satu sisi gitu ya, tapi di berbagai sisi kita juga harus memperbaiki. Tapi saya merasakan juga itu jujur ya, dan Iya, memang, itu jadi PR kita benar gitu ya benar. sebagai tenaga pendidik. Oke, tadi lumayan luar biasa ya untuk positif dan negatifnya, tapi positifnya nggak kalah banyak juga tadi Bu Ya ya, alhamdulillahnya ya Pak ya. asalkan memang dipakai dengan bijak, Benar. seperti itu. Oke Bu, ini saya agak penasaran sedikit nih Bu, Mhm. tentang ada banyaknya diskusi tentang efek negatif tadi ya, di media sosial, tetapi bagaimana sih kita itu tahu bahwa media sosial itu mulai mempengaruhi kesehatan seseorang Oke secara negatif? oke. Mungkin ada tanda-tandanya gitu Iya, yang perlu diwaspadai? oke. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan siapa tahu gitu ya, podcast Mhm. dari Halo Ispipot ini mungkin saya harapnya besarnya itu adalah, orang-orang atau mahasiswa farmasi kita gitu ya, Pak. Oke, Jadi kan, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Oke, jadi, mungkin lebih karena kalau kita di bidang kesehatan itu kenalnya dengan tanda dan gejala gitu ya, Pak, ya, apalagi kalau misalkan kita ngebahas kasus kayak gitu. oke, Jadi sebenarnya itu tergambarkan sekali dari beberapa hal yang, ibaratnya nanti akan nampak banget. Yang pertama itu adalah, kualitas tidur atau bahkan pola tidurnya, Pak. oke, Nah, jadi mhm, ternyata ada penelitian nih, Pak, bahwa, layar biru atau cahaya biru atau ya ada beberapa gelombang dari smartphone kita, tablet oke, ataupun laptop, itu nanti akan mempengaruhi hormon di dalam tubuh manusia. Salah oke, satu hormon yang dipengaruhi itu adalah hormon melatonin. Nah, oke, ternyata hormon melatonin ini dia akan diproduksi dalam jumlah besar ketika kita siap untuk tidur. oke, Semakin tinggi kadar melatoninnya, kualitas tidurnya itu akan lebih baik. oke, Tapi cahaya biru yang terpancar dari smartphone-nya kita, apalagi kalau misalnya kita main sosial media kan udah pasti pakai handphone gitu ya, Pak, ya. betul, Nah, itu akan menurunkan kadar melatonin. oke, Sehingga yang mungkin misal, oh kita biasanya sebelum misalkan nggak megang handphone atau nggak main handphone gitu ya, kita waktu tidurnya dari jam 10 kayak gitu. Tapi karena kita sering banget main sosial media, oke, kadar melatoninnya rendah, itu akhirnya nanti kita akan jadi begadang. Di atas jam 12 kita baru tidur. mmm, Ternyata mungkin yang awalnya kita ngantuk, tapi ketika kita megang handphone, terus handphone mata kita jadi lebih terang gitu ya? terang lagi gitu ya, Iya, Pak. Itu oke, ternyata karena faktor hormon
di dalam tubuhnya kita. Oh, Jadi iya pertama iya. yang salah satu dampak negatif yang sangat terlihat itu adalah kualitas tidurnya yang terpengaruh Oke, gitu. jadi dia, tidurnya terganggu seperti itu ya, Benar. akhirnya, apa namanya, begadang gitu ya? Iya, akhirnya untuk Oke. menjalani hari esok mereka jadi tidak siap, nggak sesiap ketika kualitas tidurnya lebih terjaga atau optimal. Itu Oke yang pertama oke yang oke. ibaratnya tergambarkan secara langsung. Nah tuh dengerin ya untuk, generasi-generasi bukan generasi Gen Z saja sih menurut Iya, saya, Ibu. Karena semua sekarang, apa namanya, untuk media sosial ataupun handphone lah ya, paling mhm. enggak itu sudah menjadi kebutuhan Iya benar benar. kebutuhan dari kehidupan sehari-hari Iya, mungkin ya, seperti entah ada yang berdagang dan lain-lain. benar Tapi benar. mungkin silakan dipakai itu dengan bijak, Bu, ya. Benar Karena benar. kalau sudah sampai seperti yang Ibu bilang tadi, Iya, produktivitas pun akan menurun, iya iya benar. betul ya. Iya, Jadi, apa namanya, kurang produktif jadinya ya, benar. karena udah keganggu tidur dan lain-lain. Mhm. Terus ada juga ini Pak, biasanya ketika kita udah kecanduan main sosial media, Oke, ini contoh ini salah satu dampak negatifnya juga sih tadi yang mungkin belum saya sampaikan. Ternyata juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita ibaratnya, main sosial media, itu nanti akan menginduksi atau membuat tubuh kita menghasilkan hormon yang disebut dengan oksitosin. oke, Nah, ternyata hormon oksitosin ini merupakan hormon yang ibaratnya membuat kita ibaratnya ngerasa bahagia gitu, Pak. oke, iya. Nah, hormon inilah yang membuat kita jadi ngerasa kecanduan main handphone, main sosial media, Oh, iya gitu, iya Pak. iya iya. Akhirnya kita lumayan agak cukup susah nih untuk lepas dari sosial media. Betul betul betul. Yang kalau kita main sosial media kan udah pasti kita cuma duduk atau rebahan, goleran gitu Betul ya, Pak, betul, ya. iya. Nah, dampak negatif lain yang tergambarkan itu adalah rendahnya aktivitas fisik. Oke. Yang harusnya mungkin kita gunakan waktu kita dengan baik untuk olahraga, Mhm, exercise kayak gitu ya, ternyata gara-gara kita kecanduan si sosial media ini, betul. kita jadi ya makan, terus main sosmed, udah nanti malah dampak lainnya adalah nauzubillahnya obesitas gitu ya, Pak, ya. Oke, malah jadi penyakit lain, Bu, ya. Iya, bisa Iya, menyebabkan memang penyakit lain juga. memang luar biasa ya teman-teman ya untuk, dampak-dampak dari, era-era media sosial Mhm. ini kalau tidak dipakai dengan bijak gitu ya. Sama mungkin satu lagi, saya lupa juga, ini Pak, kepercayaan diri jadi lebih rendah biasanya. Kurang pede, Bu, ya. Benar, jadi Oke misal, ada anak yang tadi kita sampaikan gitu ya, Pak, ya, kalau sosial media ini sebagian besar sudah menjadikan parameter dasar kehidupan, yang oke harus kita penuhi untuk bisa diakui oleh lingkungan sosial kita. oke, iya, Iya kan betul ya, Pak, ya. betul, Nah, ya. kalau misalkan hal tersebut tidak terpenuhi, kita nggak bisa ngikutin tren yang sedang viral saat ini, itu nanti Mhm, kita jadinya nggak pede atau orang-orang yang tadi mungkin ibaratnya belum punya basic yang kuat untuk menggunakan sosial media, mereka jadi oke. nggak pede terhadap dirinya sendiri. "Oh, Oh, iya aku iya iya. tidak sesuai nih sama hal-hal yang sekarang lagi zamannya, lagi viralnya." Misal aku harus pakai baju branded dengan harga sekian ratus ribu, tapi karena dia tidak punya, akhirnya harus awalnya dia bisa bersosialisasi dengan gampangnya, tapi karena dia ngerasa dia nggak punya barang tersebut, dia jadi malu untuk bersosialisasi. Nah, itu Iya salah satu dampak negatif atau yang tanda gejalanya juga sih, iya. Pak. Bahasa kerennya yang sekarang introvert gitu, Bu, ya? Enggak juga? Nggak juga Oh, sih, enggak Pak. juga ya? Oke. Saya kira ada pengaruhnya itu tadi. Enggak Enggak sih, Pak, juga ya? iya. Oke, itu beda lagi berarti ya? Beda lagi, tapi Oke. mungkin bisa jadi topik pembahasan selanjutnya gitu ya, Pak, Oh, ya. bisa bisa bisa. Oke. Oke, itu tadi ya luar biasa untuk, efek-efek, negatif yang lainnya dari dampak media sosial untuk kesehatan. Ternyata banyak sekali ya dampak-dampak negatifnya dan memang harus dikondisikan ini, Bu, ya. Benar. Apalagi kita sebagai orang tua gitu ya. Saya juga Bapak sih. kebetulan ya, Bapak kebetulan saya juga, udah jadi orang tua. sudah jadi bapak-bapak gitu ya. Ya. Kira-kira nih, Bu, ya termasuk untuk saran buat saya jugalah Oke. kira-kira gitu ya. Orang tua dan pendidik itu kan memiliki peran yang cukup penting ya Benar benar. dalam membimbing, anaknya, nggak harus Gen Z sih sebenarnya ya, tapi karena topik kita Gen Z kali ini, itu apa saja sih, Bu, langkah konkret ya yang bisa mereka lakukan, si orang tua tadi Mhm ya, untuk mhm. membantu Gen Z menggunakan media sosial itu dengan bijak? Oke oke. Oke Mungkin yang pertama kali ya, Pak, ya, balik lagi mungkin bukan bermaksud apa, tapi sebenarnya kan anak-anak itu masih wewenang orang tuanya gitu ya, Pak, ya. oke Jadi penggunaan smartphone itu kalau mungkin saran saya itu pada anak-anak tidak mungkin pertama adalah dibatasin, Pak.
Oke. Kayak mungkin, ada yang sekarang mohon maaf mungkin menyebut tapi karena kita di YouTube juga ya, ada Iya. YouTube Kids ya kalau nggak salah, Pak, ya? Oh ya Nah, jadi ada YouTube Kids. benar, kita, ibaratnya memberikan misalkan kita rasa anak kita sudah siap di usia yang sudah cukup matang untuk menerima sosial media, jangan lupa ibaratnya jangan langsung kita lepaskan mereka untuk menyelami sosial media secara luas kayak gitu. Harus Oke. ada batasan-batasan pagar apa saja sosial media yang boleh mereka gunakan dan yang tidak boleh mereka gunakan. Mungkin yang Oke. pertama adalah nanti kita bantu mereka untuk download aplikasi apa saja yang boleh digunakan. Itu adalah barrier pertamanya ya, mungkin barrier awalnya gitu nih Oke. Pak. Takutnya nanti mereka ibaratnya salah pakai aplikasi nanti malah nauzubillahnya terjebak di hal-hal yang tidak kita inginkan Oke, gitu ya. berarti bisa dibikin sedikit aturan Bu ya dari awal Benar. ya? Heeh. Oke. Terus mungkin juga manajemen waktunya jangan sampai anak-anak kita nanti kalau Mhm. mungkin Bapak itu adalah anak-anak didiknya dan juga anak Bapak sendiri, itu Oke. nanti manajemen waktunya jangan sampai mereka kecanduan main sosial media. Berlebihan. Berlebihan, Iya, benar. Jadi oke. ibaratnya mereka harus pintar untuk mengatur waktu, kapan main sosial media, kapan harus belajar, kapan harus melakukan aktivitas fisik, biar mereka tetap Oke. sehat dan bugar, Oke gitu. oke. Sama yang ketiga Mhm. mungkin kita juga, memberikan edukasi literasi tentang digital. Jadi mungkin kita mengajarkan secara perlahan bagaimana menyaring atau memfilter informasi yang diterima di sosial media. Kita harus menyampaikan nih ke mereka bahwa tidak semua informasi yang ada di sosial media itu dapat kita telan mentah-mentah. Oke, Ya, benar kan betul, ya Pak ya? ya. Jadi harus Stop hoax ya Bu ya? benar. Harus kita ibaratnya kita ngajarin nih ke anak-anak kita bahwa ketika kalian dapatkan informasi, minimal kita cari pembandingnya. Oke. Ibaratnya yang bertolak belakang nih, ada nggak nih yang bertentangan informasinya. Nah, kalau misalkan oh ternyata yang pertama informasi ini misal ya, minum air itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, Oke. kalau misalkan mereka salah untuk ibaratnya mereka menelan mentah-mentah, mereka nanti akan membatasi minum air. Ternyata kalau misalkan mereka lebih kritis, kita siapkan, kamu kalau dapat informasi harus kamu cari pembandingnya ya, kamu harus cari nih tolak belakangnya. Oh, ternyata ada juga nih informasi yang menyampaikan bahwa minum air itu sehat untuk tubuh manusia. Nah, dari Oke. situ kita yang pertama itu membangun filter atau saringan di anak-anaknya kita dan yang kedua adalah membangun mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu sih yang hal basic yang harus kita sampaikan ke mereka. Ya, itu untuk, orang-orang tua yang di luar sana ya. Sekalian dong Bu, kalau untuk tips dari si Gen Z-nya Oke, sendiri. bener bener bener. Ya, karena kan mereka mungkin agak susah nih, Bener. ya melepas, kesehari-harian itu gitu Iya ya. iya. Udah sering gitu ya, mungkin dari SD atau dari SMP gitu ya, udah punya HP sendiri, Iya iya. ya, punya akun, media sosial banyak gitu ya, akhirnya kan susah untuk Bener bener. melepaskan. Nah, mungkin ada tipsnya sedikit Bu? Mungkin beberapa tipsnya yang pertama mungkin hampir sama seperti yang tadi ya, itu pertama adalah kalian harus pinter-pinter untuk memanajemen waktu. Itu Oke yang paling basic sekali. Kalian harus, mungkin bikin, jadwal aja kapan jam-jam kalian boleh menggunakan sosial media. oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa atau masih pelajar gitu ya, kalau 2012 kayaknya masih ada yang jadi mahasiswa dan pelajar lah ya, Pak, ya. Iya, masih ada yang jadi Ya, itu pelajar. kalau mau ngerjain tugas kan mau nggak mau harus buka Betul. referensi di internet kayak gitu ya. Mungkin juga bisa dengan bantuan sosial media untuk ibaratnya mesin bantuan pertama untuk pencarian. Tapi Mmm, kalau untuk hiburan, kalau saran saya sih lebih diberikan batasan waktu. Kita mengatur nih oke jam berapa sampai jam berapa kita boleh bermain sosial media sebagai hiburan oke, gitu ya, bukan betul. buat mencari informasi. Ya Terus yang kedua adalah, jangan lupa juga teman-teman memasang pertahanan awal. Jadi kan sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget ya kayak konten-konten kreator. ya, Nah, sebenarnya ada konten kreator yang mungkin kita udah bisa menilai dia memberikan dampak positif atau malah sebaliknya dampak negatif. betul. Kalau saran saya lebih baik teman-teman ngikutin atau ngefollow konten-konten kreator yang memang dia itu memberikan dampak positif. Oke Dampak negatifnya kalau misalkan teman-teman rasa itu terlalu merugikan kalian, bisa aja pakai fitur yang block. Biar oke nanti nggak muncul di explore teman-teman atau di berandanya teman-teman, oke, gitu. fitur-fitur blok tuh ya, Bu, ya? Fitur-fitur block. Oke Sama juga ada ini Pak, pada beberapa saya coba searching-searching juga gitu ya, oke beberapa orang Gen Z yang mungkin dia udah cukup bijak menggunakan sosial media, itu mereka biasanya menyiapkan beberapa akun. Jadi misalkan oke akun yang pertama itu digunakan untuk, media searching tugas-tugasnya mereka. Misalkan mahasiswa farmasi ya itu untuk, fokus untuk mencari ilmu-ilmu farmasi.
Terus nanti akun yang kedua itu untuk hiburan. Hiburan misalkan mahasiswa ini suka lagu-lagu yang rock kayak gitu misal Pak Iya, ya. iya. Itu Oke. nanti jadi biar explore itu nggak nyampur jadi satu. Kenapa butuh beberapa akun tersebut? Biar nanti ketika teman-teman misal nih lagi nyari informasi tentang tugas teman-teman kuliah, Iya. itu nyari di sosial media tapi ternyata Yang munculnya yang lain. yang musik. Nah, itu kan nanti Oke. kan ngeganggu fokus Biar teman-teman fokus, juga. Bu, ya. Benar. Nah, Ya. itu ada beberapa tips yang bisa teman-teman aplikasikan Iya. terutama untuk anak-anak Gen Z. Kadang udah nggak sengaja, udah sengaja mau fokus gitu ya, Iya, muncul yang lebih oke benar. gitu ya. Jadi Akhirnya nggak jadi gitu ya, nggak fokus iya, akhirnya. Oke, jadi itu ya sangat menarik tadi untuk beberapa tipsnya, termasuk dari orang tua itu sendiri ya, yang mungkin menonton juga ke podcast kali ini benar-benar. Untuk untuk bekal menghadapi Gen Z gitu ya, Pak betul, ya? ya. Jadi, untuk waktunya juga jangan berlebihan tadi ya untuk saran dari Bu Senya, dan mungkin ada sedikit aturan-aturan yang perlu dibuat dalam memakai media sosial, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Senya. Oke. Sebagai generasi yang sangat dekat dengan media sosial ini, Bu, apa pesan utama nih, Bu, yang harus Gen Z pahami Waduh. gitu ya, agar mereka bisa memanfaatkan platform-platform yang mereka gunakan dengan cara yang sehat dan positif? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya simpel tapi cukup berat untuk dijawab gitu ya, Iya. Pak. Oke, mungkin yang paling pertama adalah teman-teman harus karena tadi udah tahu gitu ya apa aja dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi teman-teman harus mencari ngincer sosial media itu dari sisi dampak positifnya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus fokus ke diri sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak merasa insecure setelah buka-buka sosial media, itu teman-teman harus pasang barrier pertahanan diri kalian. Masih banyak hal-hal positif dari dalam diri kalian yang bisa dikembangkan. Balik lagi, Oke. jadi kuncinya itu adalah fokus dan lihat ke diri kalian sendiri. Gunakan sosial media dengan bijak untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian. Biar kalian lebih improve, ibaratnya berkembang dengan adanya sosial media. Bukan malah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, ya sangat luar biasa ya Ibu Senya. Oke, sangat menarik untuk pembahasan podcast kali ini ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga untuk terakhir kalinya, gunakanlah media sosial dengan bijak gitu ya. Oke. Kalau memang, kalian sudah mulai tercandu berat gitu ya, mungkin sudah saatnya untuk membuat aturan-aturan khusus dalam Benar. penggunaan media sosial. Apalagi sekarang tuh banyak main game, Bu, ya kan, Benar. game-nya jadi game-nya itu bisa sampai berjam-jam Ya. gitu ya. Sebenarnya boleh aja ya Pak ya main game ya. Boleh aja sebenarnya, cuman, Iya. untuk waktunya yang Benar. perlu di, apa ya, minimize ya, Bu, ya istilahnya ya. Dikecilin lah gitu ya, jangan lama-lama gitu, sakit mata kalian nanti gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Senya Terima kasih sudah juga mampir di Kak. Halo ISPIPod, atas wawasan dan tips yang sangat berharga ya untuk hari ini. Semoga Semoga bermanfaat. semoga Gen Z yang mendengarkan bisa terinspirasi untuk menjaga kesehatan mereka di era media sosial ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Halo ISPIPod. Ingat obat, ingat ISPI. Dadah.